Hai teman-teman, selamat datang di channel Mind Mind. Di channel ini kita akan membahas tentang dunia pikiran dan segala potensinya. Karena luasnya dunia ditentukan luasnya pikiran Anda. Teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi tentang materi yang saya beri judul Hypnosis in Teaching, rahasia mengendalikan pikiran. Materi yang akan kita bahas ini yaitu bagaimana menggunakan kemampuan hipnotis, orang biasa sebut hipnotis, di dalam proses pembelajaran. Walaupun sebenarnya ilmu ini tidak hanya digunakan dalam pembelajaran, tetapi jika Anda menguasai konsepnya, Anda bisa menggunakan dalam banyak hal, misal dalam parenting, dalam hal komunikasi dengan klien. Ilmu ini bisa diterapkan, tetapi untuk kali ini kita akan membahas dari sudut pandang seorang guru. Apa sih hipnotis itu atau hipnosis itu? Hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis. Jadi jika kita mendengar kata orang itu dihipnotis, nah sebenarnya berdasarkan terminologi yang benar itu adalah salah. Hipnotis itu adalah orang yang menghipnosis. Nah, sedangkan hipnosis sendiri itu adalah keadaan alami. Jadi banyak definisi ya. Jadi hipnosis ini adalah keadaan alami. Salah satu definisinya keadaan alami dari relaksasi total tubuh di mana kesadaran lebih tinggi dari biasanya. Ada definisi yang lain. Hipnosis yaitu suatu kondisi di mana perhatian menjadi sangat terpusat sehingga tingkat sugestibilitasnya meningkat sangat tinggi. Jadi kondisinya yaitu adalah kondisi yang sangat mudah untuk dipengaruhi karena tingkat sugestibilitasnya tinggi. Suatu kondisi pikiran yang dihasilkan oleh sugesti. Ada yang menyebutkan juga hipnosis itu adalah seni komunikasi pikiran bawah sadar. Jadi teman-teman, kata hipnosis ini lebih menyatakan suatu kondisi pikiran. Tetapi untuk kali ini kita akan masuk ke pendekatan yang terakhir ini. Hipnosis dalam hal ini adalah suatu seni komunikasi pikiran bawah sadar, di mana komunikasi yang kita lakukan sebagai seorang guru, misalnya dalam hal ini, bisa menembus pikiran bawah sadar para siswa. Mitos dan pandangan salah tentang hipnosis. Misalnya ada yang bicara, hipnosis adalah bentuk penguasaan pikiran. Ini saya nyatakan salah total, teman-teman. Karena seseorang yang tidak mau dihipnosis atau tidak mau dihipnotis, dia tidak akan bisa mengalami kondisi hipnotis. Misalnya kita pernah dengar, seseorang itu pernah keluar dari ATM, kemudian tiba-tiba uangnya bisa diambil tanpa dia sadar. Terkadang begini teman-teman ya, yang terjadi di jalan itu sebenarnya adalah bentuk-bentuk penipuan. Hanya terkadang para korban itu malu untuk mengatakan bahwa saya ditipu. Mereka ada rasa gengsi, nanti dianggap bodoh, bisa dibodohin. Nah, dalam kondisi itu, mereka akan mengatakan dengan mengatasnamakan hipnotis, sehingga dia tidak bisa dipersalahkan. Nah, inilah yang menyebabkan pandangan masyarakat bahwa hipnosis itu bisa menguasai pikiran. Ada lagi menyatakan hipnosis merupakan praktek supranatural. Bisa jadi, untuk mencapai kemampuan hipnosis ini, seseorang menggunakan praktek-praktek supranatural. Misalnya pembelajaran dengan dukun. Kalau di Indonesia dikenal dengan gendam. Ya. Hipnosis sama dengan tidur. Teman-teman, hipnosis tidak sama dengan tidur. Memang ada berbagai macam bentuk hipnosis. Salah satunya memang dikondisikan pasien rileks seolah-olah seperti tidur. Tetapi tidak selalu hipnosis itu tidur. Ya. Nanti dalam pembahasan
lebih dalam, teman-teman pasti akan lebih paham maksudnya. Kemudian hipnosis mengakibatkan lupa ingatan. Nah, sering sekali ditunjukkan dalam praktek-praktek hipnosis panggung, seseorang di hipnosis kemudian dia lupa namanya, lupa angka berapa, misalnya angka 3, kemudian dia lupa seseorang. Nah, ini bisa hanya itu dalam waktu yang singkat, dan itu pun sebelumnya pasti sudah mendapat persetujuan dari si subjek, ya, dari si subjek hipnosis atau dari si suyet, ya, ada yang menyebutnya seperti itu. Karena itu biasanya dilakukan oleh hipnosis panggung, jadi memang didramatisir sedemikian rupa. Kemudian hipnosis menggunakan kekuatan jin dan kuasa gelap. Tidak, teman-teman, jadi hipnosis sama sekali tidak menggunakan jin atau kuasa gelap. Murni keterampilan komunikasi yang bisa membuka pikiran bawah sadarnya, bisa menembus ke pikiran bawah sadarnya. Nanti kita akan belajar ini. Teman-teman, ternyata hipnosis itu kondisi hipnosis ini sudah sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hal yang aneh, bukan hal yang asing sebenarnya untuk kita, hanya mungkin kita tidak terlalu mengenalinya. Untuk itu beruntung sekali bahwa teman-teman ketemu dengan channel ini, bertemu dengan channel ini, sehingga nanti lebih mengenal. Sebenarnya kondisi hipnosis dalam kehidupan sehari-hari itu apa misalnya? Misalnya ketika kita sedang berdoa, kemudian ketika seseorang sedang nonton film atau sinetron, sampai dipanggil-panggil beberapa kali tidak menoleh karena dia betul-betul terfokus di situ. Kemudian misalnya lagi sinetronnya sedih, maka seseorang itu akan menangis karena memang dia sudah membuka gerbang pikiran bawah sadarnya untuk masuk informasi yang dilihat, didengar, itu akan masuk ke pikiran bawah sadar sehingga dia bisa menangis, bisa tertawa, padahal dia tahu bahwa secara pikiran sadar dia tahu bahwa film itu adalah tidak sungguhan, artinya aktornya ya tidak benar-benar jahat, tidak benar-benar baik, tidak benar-benar sedih. Itu hanya settingan secara sadar, tetapi pikiran bawah sadarnya telah menguasai, telah terbuka sehingga dia bisa menangis, bisa terharu, bisa tertawa, seperti itu. Kemudian ketika sedang asik membaca, nah ini juga sebenarnya teman-teman masuk dalam kondisi hipnosis. Ketika sedang menikmati makanan, nah misalnya sedang menikmati makanan favorit Anda, saat Anda menikmati tersebut sebenarnya otak Anda masuk ke dalam kondisi hipnosis. Ketika sedang dipijat, ketika sedang melamun, bahkan ketika sedang buang air besar. Nah ini teman-teman ya, ini sebenarnya hipnosis itu bukan kondisi yang langka dalam diri kita, sudah biasa dalam keseharian kita. Hanya kali ini kita akan mempelajari fenomena-fenomena hipnosis ini dan kita terapkan untuk menguasai siswa dalam tanda petik. Jenis-jenis hipnosis. Jadi hipnosis ini teman-teman dikelompokkan beberapa jenis. Di sini saya berikan beberapa saja ya, walaupun tidak lengkap. Pertama adalah stage hipnosis, hipnosis panggung, biasanya untuk pertunjukan. Bila teman-teman sudah pernah melihat ini ya, Romy Rafael. Kemudian ini adalah orang pertama di Indonesia yang mengenalkan hipnosis, mempopulerkan hipnosis. Kemudian kalau yang sekarang ini ada Ferdinand, Denny Darko dan yang lain-lain. Kemudian ada clinical hypnosis atau hipnoterapi. Ini penyembuhan mental dan fisik ya, seperti ini kondisinya. Biasanya klien ini akan diposisikan senyaman mungkin. Ini hipnotisnya, orang yang menghipnotis. Nah, di sini untuk menemukan permasalahan mental. Bahkan dengan diselesaikannya permasalahan mentalnya, fisiknya juga kemungkinan besar akan menjadi lebih sehat. Kemudian ada anodyne awareness untuk mengurangi rasa sakit fisik dan kecemasan. Ada forensik digunakan sebagai alat bantu investigasi atau
penggalian informasi dari memori. Kemudian ada metaphysical hypnosis untuk meneliti berbagai fenomena metafisika. Kemudian hypnoteaching, nah ini yang akan kita pelajari teman-teman ya, digunakan dalam pendidikan. Ada hypnoparenting, digunakan dalam pendampingan anak. Kemudian ada hypnoselling yang digunakan dalam proses penjualan. Hypnoteaching, apa tuh hypnoteaching ini teman-teman ya? Hypnoteaching ini merupakan bagaimana mengajar siswa dengan menggunakan teknik komunikasi yang mampu menyentuh pikiran bawah sadar siswa. Bukan hanya sekedar berbicara, tetapi bagaimana caranya gerbang pikiran kritisnya itu terbuka, sehingga informasi yang kita sampaikan bisa mengena ke pikiran bawah sadar. Hypnoteaching bukanlah mantra yang membuat semua siswa menjadi jenius, atau sebagai pesulap yang bisa merubah batu menjadi emas. Namun, dia lebih berfungsi untuk memudahkan batu itu dibentuk menjadi bernilai yang lebih tinggi. Jadi, hypnoteaching itu adalah sebuah seni mengajar dengan membuka gerbang bawah sadar siswa sehingga lebih suka, rela, dan bersukacita dalam belajar dan meningkatkan kualitas belajarnya. Apa tujuan hypnoteaching? Tujuan dari hypnoteaching itu adalah membantu siswa untuk menikmati pembelajaran yang nyaman, menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian membantu guru untuk menanamkan suatu pemahaman kepada siswa. Nah, sampai di sini dulu teman-teman pertemuan kita pada pembahasan ini. Terima kasih telah menyaksikan. Besok akan saya buatkan kelanjutannya. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang lebih dalam lagi tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar, bagaimana menembus critical area sehingga apa yang kita sampaikan bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.